Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kuliah pengembangan game ya. Kali ini kita akan ke pertemuan berikutnya mengenai tentang dasar-dasar scripting atau coding dalam sebuah eh, pengembangan game ya. Sini kita pakai Unity. Maka kalau kita kemarin kan di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat objek-objek seperti Banaspati ya, ini di sini. Terus ada Banaspati ini ada klik di sini ada bom ya, Mambak bom. Lalu di sini ada turun Syahid. Ini ada ground untuk menahan supaya nggak tembus dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang kita ingin ngecek memeriksa isi dari game objek dan komponennya itu apa saja lewat sebuah script. Nah, pada Unity untuk membuat script, terutama pada Unity 2019 ya, dengan ini. Nah, kita kalau ingin membuat sebuah script, kita klik kanan, kita create, lalu si subscript ya. Kita klik, misalnya sini. Nah, ini otomatis akan muncul seperti ini. Tapi ini nggak bisa kita edit. Ngeditnya langsung double klik aja di sini ya. Tuh. Akan muncul editornya. Biasanya akan default ke Visual Studio Community ya. Nah, ini seperti ini munculnya. Di awalnya seperti ini. Ya. Sini awalnya akan seperti ini. Kemudian public class. Terus nama kelasnya. Masuk ke dalam mono behavior. Kemudian di sini ada dua jenis fungsi yaitu start dan update. Kalau start ini untuk inisialisasi, kalau deklarasi ada di atas start ini ya. Kalau update ini akan dilakukan secara berulang-ulang selama kelas ini aktif, maka dia akan terus dipanggil ya. Fungsi void update. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh sebuah script tentang contoh akses ya. Ini saya mau terangkan sedikit. Nah, di sini tadi kan ada dua ya, saya sudah bilang ada dua, start dan update. Nah, ini tadi yang originalnya pendek ya, seperti ini. Kalau belum ada isinya, pasti akan seperti ini. Kalau sudah ada isinya bisa panjang, tergantung dari seberapa rumit codingan kita. Nah, di sini kita lihat deklarasinya bisa pakai public maupun private ya. Kalau public ini akan muncul di inspektor ya. Kita cek di sini. Nah, inspektor ini maksudnya di sini. Kalau kita klik sini, nah ini akan muncul di sini nanti kalau public ya. Variabel-variabelnya akan muncul di sini. Tapi kalau kita tulis private ini nggak akan muncul di sini. Nanti kita coba ya. Ini yang penting saya terangkan dulu. Kemudian public game object target object. Jadi game object ya. Kemudian private transform target transform. Private sprite renderer target sprite. Jadi untuk transform itu bisa mengarah ke gerakan perpindahan dari sebuah game object. Kalau sprite renderer adalah sprite atau gambar yang dipakai. Nah, di sini kita pakai nomor satu untuk mengakses game object sendiri, kita pakai debug log. Nama game object ini adalah game object ya. Yang membawa apa namanya? Script ini siapa gitu ya. Kemudian transform, my transform, get component transform. Jadi ini akan menyimpan posisi terakhir dari game object tersebut ya. Jadi game object ini kemudian debug log posisinya adalah my transform position. Posisinya ada di mana? Ya.
Kemudian mengakses game objek lain yang diassign di inspektor ya. Di inspektor saya yang gara-gara yang public ini ya. Nah, ini if target objek tidak sama dengan 0 artinya bisa diakses. Debug log nama target siapa? Target object name. Jadi nanti kita tahu ya nanti. Ini target object di sini. Kemudian target transform, target object get component transform. Target sprite, target object get component sprite renderer. Jadi ini akan mengambil komponen dari game object yang lain ya. Contoh penggunaan target transform dot position new vector. Jadi posisi dari target game object yang ditarget itu berapa ya. Kita juga bisa mengubah warna jadi biru, merah dan seterusnya. Target sprite color sama dengan color dot red. Ya, kemudian di sini ada void update. Jika tombol K ditekan di sini, if input get key down key code K, debug log tombol K ditekan. Jika ini artinya dia menonaktifkan setelah K keluar gitu ya. Oke, kita langsung coba saja praktekkan supaya nggak pusing-pusing banget ya. Nah, di sini Anda lihat di sini ada, ini kan saya tadi membuat kelas contoh akses. Nah, di sini kita lihat contoh akses ya. Ini isinya apa? Ya, kita kembali ke sini. Ini contoh akses.cs ya. Ini kalau kita attach to Unity di sini ya. Ini ada error ya. Coba kita, tapi di sini bukan berarti kalau ada error seperti ini dia tidak bisa berjalan ya. Jadi kita cek save all ya. Kemudian kita ke sini. Nah, ini mau saya pasangkan di Banaspati, maka ini saya tarik di sini ke Banaspatinya. Klik. Maka di Banaspati akan muncul ini. Nah, nih target objeknya karena dia pakai public. Kalau yang pakai tadi pakai private apa? Transform sama speed render ini nggak muncul, tapi yang muncul ada public game object ini yang muncul ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini kita tarik apa? Banaspatinya boleh. Sorry, kok ini ya? Ini kita tarik sini. Nah, waktu kita jalankan nanti akan muncul ya. Oh, ada error. Coba. Di Banaspati ada, lalu kita nih kalau ini saya tarik babnya saja atau ini saya tarik ke sini. Sorry. Lalu ini. Ah, ini sprite ke sini. Kita cek.
Oh, di sini sudah ada nih, dihapus saja nih. Dan kita hapus dari sini, delete lagi. Oke, ini berarti salahnya bukan di sini ya. Tadi itu yang baru tadi justru mengganggu. Kalau yang di sini tidak terjadi masalah ya. Ini sudah 00 warning. Oke, langsung kita kembali ke sini. Kita ambil Banaspati. Jangan di sini ya. Ini kalau kita tarik malah ikut ya. Ini Banaspati kan ini aktif ya. Kalau kita ke sini yang aktif ini. Maka karena Banaspati yang kita pakai, kita taruh sini aja. Nah, kita jalankan. Nah, di sini ada nama target Banaspati. Ya, kita klik. Yang membawa adalah Banaspati, targetnya Banaspati. Ya, karena apa? Karena skripnya tadi ada di Banaspati, ya. Ini munculkan di Banaspati. Nah, sekarang coba kita misalnya ganti ya. Bom ini jadi target ke sini. Lalu kita jalankan lagi. Nah, di sini Anda lihat nama game objek yang bawa tetap Banaspati. Posisinya siapa nih? Bentar kita cek. Oh, posisi dari Banaspatinya ya di sini ya. Kita posisi Banaspati ada di sini ya. Target nama target yang dipasang adalah bom ini ya. Sama ini sama. Tapi kalau ini ngikut Banaspati terus karena memang dipasang di Banaspati ya. Jadi cara ngecek apa namanya kesalahannya tadi ya. Jadi harus benar-benar tadi makanya saya tadi cek kok nggak ada kesalahan, ada di mana? Ternyata ada di script lain. Jadi hati-hati ya kalau script lain. Kadang-kadang kalau nggak hati-hati bisa mengganggu script yang sebetulnya tidak salah menjadi seolah-olah error ya. Jadi kalian harus hati-hati ya. Kalau Anda pernah belajar bahasa Java, sebetulnya struktur dari C# ini mirip dengan Java ya. Ini Anda lihat ya, sudah muncul ya. Nah, pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan menggunakan kekuatan dari scripting ini untuk mengendalikan objek-objek game kita. Misalnya untuk bergerak kanan kiri dan seterusnya ya. Atau ini mau kita sembunyikan dulu juga bisa ya. Di sini pada saat aktif, maka saat aktif apa yang dibawa, bomnya diaktifkan. Nonaktifkan kalau ditekan tombol apa, maka dia akan aktif itu bisa diatur lewat scripting ya. Ini mau flip ya, mau aktif, mau tidak, dan seterusnya itu bisa kita atur ya. Ya ini pakai name tag-nya ya. Ini harus bisa. Ini tag-nya apa nih? Ini nggak ada karena dia tidak ini bisa diganti dengan drone misalnya. Drone. Salah. Drone. Nah, ini nggak ada kan drone-nya. Di sini kita bisa nambah tag ya. Kita plus drone. Drone. Nah, sudah. Kita kembali ke sini. Kita cari drone. Nah, sesimpel itu ya. Jadi yang penting kita sering latihan aja. Ya. Ini game objek. Ini inspektornya, ini ada propertiesnya.
kalau kalian klik gambarnya, nah beda lagi munculnya ya. Input setting ya. Oke, demikian pengenal scripting ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya.